Kita mulai saja. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wal alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik. Anak-anak sekalian, kelas 3, 4, 5, 6, ikhwan dan akhwat yang semuanya Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan belajar bab apa? Apa ayo? Adab apa? Makan. Adab makan. Siapa yang tidak suka makan? Cung, yang tidak suka makan. Siapa yang suka makan? Siapa yang suka makan? Sehari berapa kali? 3 sampai 4. 5 sampai 7. Wah, yang benar itu makannya. Makan apa? Ya, perhatikan. Perlu diperhatikan ya. Anak-anak yang soleh, yang semuanya mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang berakal ya. Manusia yang berakal makan itu untuk keberlangsungan hidup. Ya, apa? Ulangi. Manusia yang berakal adalah makan adalah untuk keberlangsungan hidup, agar senantiasa hidup, untuk menjaga badannya agar tidak sakit. Maka dia makan yang halal, yang thayyib, yang baik. Makanan itu ada yang disebut dengan halalan, thayyiban. Halal itu apa? Ya halal. Kalau thayyib baik. Jadi makanan itu ada yang halal plus baik, ada yang halal saja tapi tidak thayyib, tidak baik. Contohnya apa? Yang halalan thayyiban misalkan apa? Sayur, buah, daging, apalagi? Ya makanan biasa aja. Itu adalah halalan thayyiban. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halalan thayyiban ya. Makan yang halal juga baik. Ada juga yang halal saja tapi tidak baik. Contohnya apa? Yang bisa memadorotkan. Contoh yang bisa memadorotkan kepada kita makan apa? Makan TV. Yupi boleh? Boleh. Baik tidak? Hah? Ya, kalau menurut dokter tidak boleh dulu makan permen, nanti batuk. Ya. Tidak boleh dulu makan permen, nanti batuk. Berarti permen itu halal? Halal. Baik? Tidak baik ketika dia sedang sakit atau ketika dia makan permen, maka akan madorot kepadanya, akan mencelakakan dirinya. Ya. Berarti makan permen ketika itu boleh? Hah? Makan permen ketika itu boleh? Tidak boleh, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk memakan makanan yang halal juga baik. Kalau tidak baik, kita tinggalkan. Misalkan kita lagi sakit perut, lagi mules, lagi seret, lagi diare, tapi pengen makan cabai, pengen makan pedas. Nah, cabai, sambal halal tidak? Halal. Siapa yang bilang haram? Ya, cabai, sambal hukumnya halal.
Thayyib tidak? Tidak. Thayyib tidak? Tidak. Baik tidak? Kalau ketika kita tubuhnya lagi kurang fit, kurang sehat, maka tidak baik, tidak thayyib. Maka kita tidak boleh makan karena tidak thayyib ketika kitanya sedang perutnya kurang sehat. Paham? Ini paham? Nah, makanlah, kata Allah apa? Oleh kalian makanan yang halal dan thayyib, makanan yang halal dan baik. Ya, kemudian perhatikan, itu diantara orang yang berakal. Ya, orang yang berakal. Kemudian orang yang beriman, perhatikan, makan. Tujuan makan itu adalah bukan hanya sekedar perutnya kenyang, atau hanya sekedar dia ingin makan ini baru berangkat ke sana walaupun jauh. Pengen makan apa? Bebek goreng, bebek bakar, tapi di Jakarta. Wah, dia pergi ke Jakarta. Boleh? Boleh? Maka perhatikan, orang yang beriman tujuan makannya bukan untuk hanya berlezat-lezatan saja, tapi juga memperhatikan kepada maslahat dan madorotnya. Dia makan untuk apa? Dia hanya ingin menjaga badannya agar tidak sakit, badannya tetap kuat, ya. Maka dia makan pun hanya sekedar, misalkan apa? Saya makan. Kenapa? Agar nanti ibadahnya kuat, agar nanti sholatnya kuat, agar nanti ketika di sekolah belajarnya bisa fokus. Maka dia ini sebenarnya nggak suka bayam, tapi bayam itu banyak vitamin. Ya udahlah, karena yang membutuhkan adalah tubuh saya, bukan perasaan. Maka dia makan bayam walaupun dia tidak suka. Melihat apanya? Gizi kandungan yang ada di dalamnya. Maka itu orang yang beriman. Banyak makan itu adalah untuk ibadah, agar ibadahnya apa? Bisa kuat. Ya. Tapi kalau orang yang bodoh, orang yang akalnya kurang, maka hidupnya itu apa? Untuk makan. Apa? Hidupnya untuk makan. Tidak memperhatikan mau baik, mau tidak baik, mau halal, mau haram, tidak peduli. Yang penting perutnya kenyang. Mau hasil dagang, mau hasil mencuri, gak diperhatikan. Yang penting perutnya penuh. Yang penting dia kenyang. Kenapa? Karena hidupnya untuk makan. Bisa dibedakan dengan yang tadi? Ada yang tadi makan tujuannya untuk hidup, ya, bisa beribadah, bisa yang lainnya. Kalau yang kedua dia tujuan hidupnya untuk makan, maka dia makan ini, makan itu, segala dimakan, ya. Karena memang tujuan hidupnya adalah untuk makan, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Apa? Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang israf. Israf itu apa?
Orang yang berlebihan di dalam makan, ya. Gak boleh berlebihan di dalam makan, gak boleh. Contohnya, sudah kenyang nih, udah kenyang. Ada yang nawarin lagi bakso. Gimana tuh? Dimakan? Dimakan jangan. Kan udah makan, udah kenyang. Ada yang nawarin bakso. Aduh, mau bakso. Diambil jangan. Boleh diambil, tapi buat nanti. Tidak langsung setelah ini makan ada bakso. Setelah ada yang bakso makan lagi. Ada yang nawarin lagi mie ayam. Wah, suka nih mie ayam nih. Wah, tadi padahal udah makan, udah bakso, tapi ada yang nawarin mie ayam lagi. Makan lagi gitu. Kemudian, aduh, ada yang nawarin lagi apa, sate. Katanya ada yang di rumah ngirim sate. Aduh, sate ini ikan bakar. Wah, kalau lagi ini apa? Memang kita itu apa? Senang, suka, ingin. Tapi udah makan nasi, udah makan bakso, udah makan mie ayam. Ada lagi nawarin ikan bakar. Mau dimakan lagi tidak? Perasaan kita mau, cuma tidak boleh. Kata Allah apa? Kulu washrobu walatus rifu. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Maksudnya kalau sudah kenyang, sudah dulu. Nanti dulu. Kalau sudah kenyang, nanti. Berikan perut kita waktu istirahat. Berikan jeda dulu. Karena tujuan makan kita adalah untuk menyambung hidup, agar bisa beribadah, badan kita sehat, badan kita kuat. Bukan tadi orang yang tidak berakal apa? Tujuan hidupnya adalah untuk makan, ya. Yang pertama harus diperhatikan adabnya. Yang pertama adalah niatkan takwa pada Allah. Niatkan takwa pada Allah. Nah, niatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niatkan apa maksudnya? Ya takwa. Niat ibadah. Memang makan itu ibadah. Bisa mendapatkan pahala kita, ya? Atau tidak? Ustaz tanya sekali lagi. Makan itu memang ibadah. Bisa mendapatkan pahala. Ya gitu? Ustaz nanya lagi. Makan itu ibadah bukan? Bukan. Bisa mendapatkan pahala tidak? Bisa. Perhatikan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Nah, kita makan ingin dapat pahala. Caranya gimana? Niatkan takwa kepada Allah. Bismillah, saya niatkan di dalam hati makan ini adalah untuk ketakwaan kepada Allah. Biar bisa beribadah, biar bisa menjaga badan. Kan badan kita ini adalah amanah. Ya, badan kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita harus menjaganya. Makanya sebagian orang ada yang merokok. Pernah lihat orang yang merokok? Itu makan apa itu? Itu makan apa? Makan asap atau
minum asap. Memang asap bisa diminum? Asap bisa dimakan? Tujuannya apa? Ngerokok tujuannya apa? Ingin kenyang? Ngerokok dan nggak kenyang, tanyain ke perokok. Tetap aja dia makan. Berarti dia makan asap, memakan sesuatu yang tidak mengenyangkan, tidak halal, juga tidak baik. Ya, perhatikan. Kaidahnya seperti ini. Setiap yang thayyib, setiap yang thayyib atau setiap yang halal, gini, ulangi Ustaz, ulangi. Setiap yang thayyib pasti halal. Apa, ulangi? Setiap yang thayyib, setiap yang baik pasti halal. Tapi tidak setiap yang halal itu thayyib, itu baik. Paham? Saya ulangi. Setiap yang thayyib pasti halal. Ya? Setiap yang thayyib pasti halal. Tapi tidak setiap yang halal itu thayyib. Contoh, batu halal atau haram? Makan batu. Haram. Batunya halal atau haram? Halal. Halal. Sampai kalau suka sama makan. Thayyib tidak? Tidak. Tanah halal atau haram? Halal. Hah? Tanah halal atau haram? Halal. Halal. Kalau suka tanah ya silahkan. Cuma baik tidak? Tidak. Berarti apa? Tidak setiap yang halal baik. Ya, paham? Ya. Kembali ke sini bahwa niatkan ya, ketika akan makan takwa kepada Allah. Bahwa tujuan kita agar apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah apa? Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka kita bukan hanya sekedar makan itu apa berenak-enakan, bukan. Tapi juga ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi apa? Makan itu sampai batas kenyang, ya. Makan sampai batas kenyang. Artinya kalau sudah kenyang jangan makan lagi, ya. Kalau sudah kenyang jangan makan lagi, jangan terus ditumpuk, akhirnya kita sakit perut, ya. Nggak boleh. Kemudian yang selanjutnya, sebelum makan apa? Cuci tangan, ya. Sebelum makan cuci tangan. Cuci tangan agar bersih. Terus apa lagi? Sebelum makan apa lagi? Baca bismillah. Baca bismillah. Ya, apa? Ini sebelum makan ya, sebelum makan. Baca bismillah. Baca bismillah.
Bismillah. Baca bismillah. Kalau lupa, aduh, tadi nggak lupa apa? Lupa baca nggak baca bismillah apa? Baca doa apa? Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Karena kalau tidak baca bismillah ketika makan, setan pun akan ikut makan. Jadi makanan yang sudah kita ini dimakan juga oleh setan. Tapi ketika kita baca bismillah, setan pun tidak ikut makan. Dan ketika kita baca apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, maka setan pun memuntahkan apa yang sudah dia makan dari makanan kita. Ya dimuntahin lagi. Berarti kalian makan muntahan setan? Yang ke berapa? 5. Ini kalau disuguhin sama orang, bertanya dulu. Nanya apa? Ya makanan itu, ini apa, daging apa? Ternyata teman kita itu bukan orang Islam. Ternyata yang disuguhin daging yang haram. Daging babi misalkan, daging gogok misalkan. Ya, ini dalam bentuk sate. Sate menggiurkan pokoknya, atau apa. Dipasaknya dengan pasakan yang enak. Pas ditanya, ini daging apa? Nah, harus bertanya dulu. Ini makanan apa? Ini makanan apa? Nah, dulu Rasulullah SAW dihidangkan makanan. Dihidangkan makanan oleh sahabat. Ternyata yang dihidangkan adalah daging dog. Dog itu apa? Dog. Dog itu apa? Binatang yang hidup di padang pasir. Semacam biawak tapi bukan biawak. Ya, dog itu ya. Nah, dog ketika sahabat ini menyuguhkan pada Nabi, maka Nabi pun apa? Nanya dulu, ini apa? Ya, ini apa? Bertanya dulu. Ketika disuguhkan makanan, ini apa? Dia jawab apa? Dog. Daging sejenis biawak. Maka Nabi pun ketika akan ngambil begini, dog, biawak, katanya nggak jadi. Karena Nabi itu merasa jijik aja, tidak suka. Maka kalau tidak suka, tidak boleh mencela, ya, tidak boleh mencela. Maka kalau ketika Nabi ketika itu tidak suka, ya udah. Maka kata sahabat ini bertanya lagi, wahai Nabi, apakah daging dog ini haram? Tidak haram. Tapi saya tidak suka. Akhirnya apa? Sahabat ini makan daging dog tersebut dan Nabi pun melihatnya. Berarti daging dog halal ya. Karena Nabi membolehkan, Nabi saja yang tidak suka ya, maka boleh. Kemudian setelah bertanya apalagi baca bismillah sudah. Kalau sudah baca bismillah apa berarti? Makan. Maka ada adab ketika sedang makan. Kan ini sebelum. Ya, ini sebelum. Ini mana penghapusnya? Nah, kemudian kita ada ketika, berarti ya. Ketika makan. Yang pertama, berarti apa? Pakai judul dulu. Ketika makan. Yang pertama apa? Menggunakan
menggunakan tangan kanan. Tadi udah dicuci kan tangannya kan? Nah, yang pertama apa? Menggunakan tangan kanan. Tidak boleh tangan kiri. Tidak boleh tangan kiri. Tangan kanan. Ya. Kemudian kenapa tidak boleh dengan tangan kiri? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya. Ya. Nabi mengatakan apa? La yaqulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna syaitan yaqulu bishimalihi wa yashrabu biha. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, ya. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Makanya jangan merasa bangga, saya nih makan tangan kiri nih, ya. Maka tidak boleh. Maka tidak boleh dengan tangan kiri karena setan makannya dengan tangan kiri. Yang kedua, makan yang lebih dekat. Makan yang lebih dekat. Ini maksudnya apa? Ketika makannya sedang bareng-bareng, ya. Makannya sedang bareng-bareng nih, satu wadah besar. Di sana ada adik, ada kakak, ada ibu, ya, ada ayah, ada keluarga di sana. Makannya satu nampan besar, satu piring besar. Makanya apa? Jangan kemana-mana tangannya. Pengen itu, ke sana. Pengen yang ini, sini. Pengen yang sebelah sana, diacak gitu kan? Tidak boleh. Terus gimana dong? Kata Nabi, kul mimma yalik. Apa? Makanlah yang dekat darimu. Yang dekat dengan kita apa? Nah, makan di sana. Makan di sana. Ini menunya sama. Misalkan menunya ayam goreng semua. Maka di sini mah ayam goreng dekat saya mah ininya nggak suka. Yang ini aja tuh kok. Udah habis punya kita. Punya yang lain masih ada. Ke sana. Enggak. Ya, berarti jatahnya udah habis. Jangan ke sini. Sana. Tidak boleh. Tapi apa? Makan yang ada. Terus kalau kita mau yang di dekat orang lain gimana? Boleh, tapi minta izin dulu. Ininya mau ya, boleh tidak? Nggak boleh. Berarti nggak boleh, ya. Karena mungkin orang itu makannya ada yang cepet gitu ya. Ada yang enggak, tenang sedikit. Maka kita tidak boleh tangannya ke sana kemari ketika sedang bareng, ya. Makanya yang lebih dekat. Kemudian yang ketiga, selesai berarti apa? Cuci tangan. Cuci tangan. Setelah makan, cuci tangan. Dan hukumnya apa? Sunnah. Keempat, disunahkan setelah makan itu apa? Ini ketika makan, ya, berarti udah. Ini setelah makan. Ini setelah
Setelah makan apa? Berkumur. Nah, ini hukumnya apa? Sunnah, berkumur-kumur. Ya. Berkumur-kumur hukumnya sunnah. Kemudian apa lagi? Yang selanjutnya ini juga hukumnya sunnah. Apa? Ini mah ketika makan ya, bukan setelah makan. Nggak apa-apa lah, campur aja. Setelah atau ketika. Di sini masih ketika. Apa? Dengan 3 jari. Makannya dengan 3 jari begini. Ini hukumnya apa? Sunnah. Kalau nggak bisa dengan 3 jari boleh? Boleh ya. Silahkan. Selanjutnya mengambil makanan yang jatuh. Ini ada yang jatuh, nih lagi makan jatuh. Diambil. Kecuali kalau misalkan kotor. Ini mah nggak kotor nggak apa. Malas ngambil nggak boleh. Ya. Harus diambil makanannya. Tapi misalkan kalian makan bakso, baru juga mau di ini ngajeleng, loncat baksonya, menggelundung-gelundung ke jalan. Ambil jangan. Terserah. Kalau mau diambil berarti cuci dulu. Dan masih halal ya, boleh silahkan. Jangan ini mah jatuh makanannya diinjak-injak, nggak boleh. Yang selanjutnya apa? Ketika makan, ini masih ketika makan ya. Tidak apa? Menyender. Gitu Pak Heru? Tidak menyender. Tidak menyender. Maksudnya apa? Tidak makannya apa? Nyarande. Tahu nyarande? Bersandar. Tidak bersandar. Tidak bersandar ke tembok ke belakang. Kemudian begini, kemudian sambil makan. Jangan. Karena ada larangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan la aqulu wa ana muttaqiun. Aku tidak makan dalam keadaan nyender. Kemudian yang selanjutnya apa? Tidak buang ingus. Yang nomor berapa berarti? 5. Tidak buang ingus ketika makan. Nah, tidak buang ingus ketika makan. Ya. Tidak buang ingus ketika makan. Maksudnya jangan dipaksa-paksain. Tapi kalau misalkan terpaksa boleh? Boleh? Kalau terpaksa boleh? Boleh. Ini makan bareng. Duh, pengen buang ingus nih. Daripada nggak dibuang ke sini. Makan sama kita. Hijau warnanya ke sini. Ya. Dibuang dulu boleh? Boleh. Tapi dengan izin dulu. Anak ke belakang dulu ya. Atau anak buang ini dulu sesuatu. Jangan buang bentar, anak buang ingus dulu. Jangan disebutkan nama ingusnya. Nanti orang yang sedang makan katanya gitu ya. Jijik enggak. Tapi
ketika hendak mau buang ingus langsung aja pergi, atau nggak usah izin dulu, nggak apa-apa, langsung pergi. Kemudian ketika buang ingusnya jangan kedengeran sama yang sedang makan. Ini orang di sampingnya lagi makan. Aduh, ini mang bungkus mang gitu. Apanya ingusnya? Nggak boleh. Itu tidak adab. Orang lagi makan, wah ada yang buang ingus, wah kok, kemudian sini buang, ya nggak boleh, tidak beradab. Atau kita makan bareng, ngobrol kan, biasanya ngobrol. Nah, jangan apa? Berbicara sesuatu yang jorok, apalagi ngomongin kotoran manusia. Tadi si Fulan itu kayak di itu ya katanya, tapi sambil makan gitu. Enggak. Jangan ngomongin yang jorok-jorok ketika sedang makan, nggak boleh ya. Itu namanya tidak sopan. Selanjutnya apa? Tidak mencela makanan. Tidak mencela makanan. Ingat tadi yang dilakukan oleh Nabi apa? Ketika tidak suka dengan daging dob, daging biawak, sejenis biawak, Nabi ketika akan ngambil makanannya tersebut dikatakan itu daging biawak, maka digini lagi tangannya, tidak jadi. Maka menandakan apa? Tidak boleh dicela, tidak boleh dihina. Apa sih daging biawak? Jorok tahu, jijik tahu, nggak boleh. Biarin orang yang suka makan. Ya, apa sih makan daging belalang? Nggak suka belalang, belalang jijik. Belalang halal apa haram? Halal. Tapi kan ada orang yang tidak suka, maka jangan dihina. Biarkan orang yang suka memakannya, tidak mencela makanan. Kemudian tidak makan pada wadah emas. Ini tidak boleh makan atau minum. Tidak boleh makan atau minum pada wadah emas. Terbuat dari emas nggak boleh. Misalkan ada orang kaya, wah saya mau nih piringnya juga pakai emas, gelasnya pakai emas, nggak boleh. Ya tidak boleh. Tidak boleh pakai wadah yang terbuat dari emas. Kemudian apa lagi? Selanjutnya, tidak berdiri ketika makan atau minum. Tidak berdiri ya. Tidak berdiri. Ini termasuk adab ya, tidak berdiri. Tidak berdiri. Terus selanjutnya apa? Ini ya, tidak berdiri ketika makan atau minum. Tidak berdiri. Kemudian yang selanjutnya apa? 9 apa? Tidak berbicara
Padahal mulut penuh. Nah, tidak berbicara. Padahal mulut penuh. Penuh apa maksudnya? Bisa minuman, bisa makanan. Kita lagi begini, penuh. Ada yang ngajak ngobrol, tapi nanti ketika makanan kita sudah ditelan, sambung lagi nanti. Jangan ketika ini makan ngobrol lagi. Nanti malah ketika itu muncrat, nggak sengaja ke muka temennya, nggak boleh. Atau lagi minum ini melacit ini, diajak ngobrol, jawab lagi, wah tersembur. Ya maka apa? Tidak berbicara padahal mulut penuh. Kemudian apa lagi? Yang terakhir ini nomor 10 berarti ya. Apa? Apa yang terakhir? Membaca. Kalau sudah selesai berarti apa? Membaca doanya apa? Doanya apa? Alhamdulillah. Bisa alhamdulillah saja, bisa juga ada tambahan. Apa tambahannya? Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Hafal itu? Ulangi lagi. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Sekali lagi. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Apa? Nah, kalau udah hafal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani ya. Maka dosanya yang telah lalu akan diampuni ya. Maka tadi dari mulai kita baca doa, kemudian niatnya untuk takwa. Setelah makan kita baca doa dan kita pun dapat pahala, diampuni dosa. Berarti makan itu bisa bernilai ibadah, bisa mendatangkan pahala jika kita bisa tahu ilmunya. Baik, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Tugasnya apa? Tugasnya apa kira-kira? 1, biasa apa? memfotokan tulisan yang kalian tulis selama daurah. Ya, yang kedua apa? Mempraktekkan adab makan yang baik. Ya, mempraktekkan adab makan yang baik, kemudian difotokan. Ya, baik. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.